Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, kami hadirkan sejumlah rangkaian peristiwa kriminal yang menjadi catatan redaksi Berita Satu Sore. Informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Berita Satu Sore hari ini. Saya Stefani Patricia pamit undur diri. Jangan lupa ikuti media sosial BTV di Instagram, Twitter maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV bersatu menginspirasi. Inilah detik-detik aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Abdi Toisuta, pemuda berusia 21 tahun, anak ketua DPRD Kota Ambon. Bak abang jago yang tak terkalahkan, ia terus menghujamkan kata-kata kasar dan memukul kepala korban. Korban RRS berusia 15 tahun ini pun hanya terdiam, duduk di atas sepeda motor yang dikendarainya. Meski telah diminta berhenti, namun Abdi terus saja menghujamkan pukulan. Namun tak berselang lama, tiba-tiba RRS pingsan. Sontak hal ini pun memicu amarah warga sekitar. Aksi penganiayaan ini berawal saat korban mengendarai motor dengan berboncengan dari arah Ponegoro menuju rumah saudaranya di kawasan Talake. Korban saat itu hendak mengembalikan jaket saudaranya sekitar pukul 9 malam. Saat masuk ke dalam gang, tepatnya di lorong yang melewati Masjid Talake, motor korban menyenggol Abdi. Hanya karena tak terima disenggol saat dirinya tengah berjalan kaki menuju rumah, Abdi lantas mengejar korban. Tersulut amarah membuat Abdi gelap mata lalu memukul korban. Sempat otopsi juga memang di bagian kepalanya tadi korban ini ada sedikit pendarahan di bagian kepalanya. Penyebabnya itu dari benturan benda tumpul atau benda keras yang di kepalanya itu. Abdi Toisuta merupakan anak dari Ketua DPRD Kota Ambon, Eli Toisuta. Atas perbuatan anaknya itu, wakil rakyat ini lantas menyampaikan permintaan maaf. Kami sangat prihatin atas peristiwa dan musibah yang terjadi. Kami menghormati serta menyerahkan penanganan proses dan perkara ini kepada aparat penegak hukum. Polisi kemudian bergerak cepat untuk menangkap anak pejabat yang arogan ini. Abdi Toisuta kemudian diamankan ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau. Tak lama usai diringkus, keluarga korban RRS mendatangi Polres untuk meminta Abdi dihukum seberat-beratnya. Sementara korban langsung dimakamkan di TPU Ponegoro Atas, tak jauh dari rumahnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun pada saat sampai ke rumah sakit sudah dinyatakan meninggal dunia. Pelaku sudah ditahan di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau. AT sendiri. Pukulnya pakai apa? Menggunakan apa? Tangan.
Selain menahan pelaku, polisi juga telah meminta keterangan saksi yang berada di TKP saat aksi penganiayaan itu terjadi. Sejumlah barang bukti juga sudah dikantongi polisi, seperti rekaman dari ponsel warga hingga hasil visum kondisi korban. Aksi penganiayaan berujung tewas juga terjadi di Karawang, Jawa Barat. Korbannya lagi-lagi seorang pemuda yang baru berusia 17 tahun. Mirisnya lagi, ia dianiaya dan dikeroyok hingga meregang nyawa oleh 3 orang. Korban berinisial HS yang masih pelajar ini menjadi bulan-bulanan RPM, RP, dan LR. Ketiganya secara membabi buta menganiaya korban dengan senjata tajam di samping jalan raya wilayah Kecamatan Jatisari. Peristiwa sadis ini bermula saat korban bersama rekannya hendak melintas di jalan tersebut usai membeli bensin. Disinilah korban bertemu dengan ketiga tersangka. Korban kemudian menuju ke rumahnya, namun diikuti oleh ketiga tersangka tersebut. Usut punya usut, ternyata mereka sakit hati hanya karena dilempari batu oleh korban. Ironisnya, 2 tersangka yang diajak RPM untuk menganiaya korban masih di bawah umur. Pelaku ini dilempar sesuatu oleh kelompok korban dengan menggunakan batu. Setelah itu, kelompok pelaku ini tidak terima dengan satu motor berisi 3 orang ini. Akhirnya pulang ke poskonya untuk mengambil senjata. Dan pada saat itu tidak berpikir panjang, para pelaku ini kembali lagi dan memberikan serangan balasan menggunakan senjata tajam yang sudah dipersiapkan oleh para pelaku ini untuk menghantam korban hingga meninggal dunia. Usai berhasil meringkus ketiga tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya senjata tajam jenis celurit, pakaian pelaku, serta 1 unit sepeda motor. Kekesalan emak-emak di kota Jambi ini memuncak tatkala mendapati lokasi yang dijadikan tempat pengguna sekaligus peredaran narkoba. Mereka berusaha membongkar setiap ruangan guna membuktikan lokasi itu menjadi tempat peredaran barang haram. Usaha mengobrak-ngabrik lokasi itu pun membuahkan hasil, sebab mereka menemukan sejumlah alat hisap dan uang tunai yang berserakan. Mama ini tak terima kampung mereka menjadi sarang peredaran narkotika. Video penggerebekan ini pun beredar hingga mencuri perhatian Polresta Jambi. Kapolresta Jambi lantas mendatangi emak-emak warga RT 5 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Ia lantas mengapresiasi langkah berani emak-emak ini yang berhasil membongkar sarang narkoba di wilayahnya. Saya ucapkan apresiasi yang tinggi kepada ibu-ibu atas kepedulian terhadap adanya penyalahgunaan di Kota Jambi, khususnya di RT 5 Rawasari. Meski mengapresiasi tindakan berani mama ini, namun Kapolres meminta agar warga memanggil pihak kepolisian terdekat jika menemukan hal serupa agar tidak mengancam keselamatan. Polresta Jambi dan perwakilan warga lantas membuat kesepakatan menjadikan wilayah itu bebas dari praktek narkoba. Lain di Jambi, lain pula di Medan. Sebuah perkampungan di kawasan bantaran Sungai Belawan dijadikan lokasi peredaran barang haram narkotika. Polisi bahkan mendapatkan perlawanan saat menggerebek kampung narkoba itu. Penggerebekan kampung narkoba di kawasan bantaran Sungai Belawan berawal dari laporan warga. Warga resah adanya rumah dan gubuk yang kerap dijadikan lokasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Polisi kemudian bergerak membentuk tim dan melakukan penggerebekan.
kita dari Polrestabes Medan baru saja melakukan kegiatan penindakan terhadap peredaran gelap narkotika yang kita sebut gerebek kampung narkoba. Dari hasil penggerebekan ini tadi berhasil kita amankan ada 4 orang, ada yang sebagai pengguna, ada yang bandar yang menjual. Selain meringkus pelaku, polisi juga turut mengamankan sejumlah paket kecil narkoba jenis sabu, puluhan alat hisap sabu atau bong, serta 2 mesin judi ketangkasan jenis tembak ikan. Para pelaku kemudian digiring ke Mapolrestabes Medan guna proses penyidikan. Berbagai modus dilakukan pengedar narkoba demi bisa meraup cuan dari barang haram ini, seperti yang terjadi di Karawang, Jawa Barat. Polres Karawang, Jawa Barat berhasil membongkar kedok warung nasi yang dijadikan tempat peredaran narkoba di wilayah Cilamaya. Pengungkapan ini berdasarkan laporan warga yang curiga dengan aktivitas warung nasi tersebut. Standby di tempat penjual nasi uduk, yang notabene adalah nasi uduk itu sudah 2 hari tidak melakukan kegiatan jualan nasi uduk. Jadi mendapatkan laporan dari polisi RW bahwasanya ada 1 warung penjual nasi uduk dicurigai banyak anak muda dan warga yang sering mondar-mandir di lokasi penjualan nasi uduk tersebut. Dari hasil penangkapan ini, polisi berhasil menyita 161,64 gram narkoba jenis sabu siap edar. Barang haram ini telah dikemas dengan bungkusan kecil mirip permen. Tidak hanya itu, polisi juga menyita obat keras tertentu.